Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan mengabarkan situasi kondisi terkini di daerah Pasar Baru, Kota Padang, Sumatera Barat setelah terjadi bencana banjir yang melanda kawasan di dekat kampus UNAN yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Tepatnya ini berada di daerah Jalan Dr. Muhammad Hatta di tanggal 2 Desember 2025. Di kanan kiri jalan kita melihat banyak tumpukan tanah karena ini tanah dari dalam rumah dikeluarkan ke jalan, kemudian nanti akan diangkut menggunakan dump truck dan menggunakan eskavator seperti ini ya. Jadi ini pembersihan jalan yang beberapa hari yang lalu sekitar tanggal 1 itu masih menumpuk di tengah jalan, dan saat ini kondisinya sudah dibersihkan, dipinggir-pinggirkan, dan alhamdulillah sudah bisa dilalui menggunakan motor dan mobil. Sebelumnya sulit dilalui karena banyak tumpukan tanah dan batu-batu, kemudian kayu-kayu banyak berserakan di tengah jalan. Nanti kita akan menuju ke daerah tepi sungai yang meluap sampai ke Jalan Dr. Muhammad Hatta. Ini seperti apa kondisi sungainya saat ini, yaitunya di dekat jembatan Gunung Nago yang berada di dekat kampus UNAN. Sungai yang meluap ini hulunya berada di dekat kampus UNAN, itu ada perbukitan. Di sebelah kanan kampus UNAN itu ada perbukitan, ada hulu sungai yang membawa material tanah-tanah, batu, pepohonan itu menghantam kawasan ini. Jadi mungkin untuk kesempatan ini kita akan lihat pakai drone di kawasan Pasar Baru ini dulu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan naik ke daerah kawasan UNAN, dari mana asal muasal longsor ini, apakah terjadi longsor atau cuma memang hanya air yang masuk ke kawasan ini yang menimbulkan banjir ini. Nah, ini daerah simpang Pasar Baru, kelihatan seperti ini sahabat Gumilang. Banyak barang-barang yang berserakan di sini, ada gerobak, ada sofa, ada motor. Sangat mengerikan dan sangat mencekam ya. Dan mencekamnya bukan hanya di media sosial. Ini benar-benar mencekam di tempat aslinya. Mungkin harus ke sini baru merasakan bagaimana keadaan kondisi di sekitaran ini, baru Kota Padang. Bahkan lebih parah lagi di daerah kawasan Palembayan, Agam, di daerah Malalo, Singkarak, Pariaman, bahkan di Padang itu ada beberapa titik longsor dan banjir. Nah, saat ini kita sedang berada di depan Bidan-an, yang biasanya kawasan ini adalah ramai dengan kulinernya, dengan mahasiswa yang lalu lalang berpakaian rapi. Kali ini kawasan ini berubah menjadi tempat yang sangat sedih kita melihatnya ya. Yang biasanya ramai lalu lalang orang mau berangkat kuliah, saat ini kita melihat betapa porak-porandanya kawasan ini yang telah terendam air beberapa hari sebelumnya. Nah, sahabat bilang, yang kita lihat, yang kita ambil gambarnya ini hanya yang dekat dengan jalur 2 yang aksesnya gampang. Kita belum masuk ke dalam bagaimana keadaan di dalam-dalam, di pinggir sungai yang sangat berdekatan. Tapi aksesnya itu lumayan cukup sulit untuk menuju ke sana. Jadi kita mengambil gambar yang dekat-dekat saja dengan jalur 2, Jalan Dr. Muhammad Hatta dari bypass menuju ke UNAN ya, jalur 2 yang besar itu. Kita tidak jauh dari jalur itu. Nah, seperti ini kondisi sekarang di daerah kawasan itu. Dan ini sangat luas sekali terjadi banjir yang di kawasan Pasar Baru ini. Ini ada satu titik di sini, kemudian ada di daerah Nanggalo, Steba, kemudian ada lagi Lubumin Turun, dan masih banyak tempat-tempat lain yang di Kota Padang. Bahkan itu tidak dari satu sumber sungai, dari beberapa sungai. Di Sungai Batang Kurancin meluap, kemudian ada Sungai Lubumin Turun juga meluap. Jadi di Kota Padang ini ada beberapa sungai dan itu meluap semua, mengakibatkan banjir terjadi di mana-mana, terjadi di beberapa titik. Ini yang kita lihat hanya satu titik di Pasar Baru dekat UNAN saja. Nah, kita lihat
lumpur-lumpur tanah masuk ke dalam rumah seperti ini, ketimbun dari hampir lebih 1 meter menimbun rumah ini. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Ini kita lihat yang bangunan-bangunan permanen seperti ini ya. Apalagi kalau kita lihat di tepi-tepi sungai, itu banyak sekali bangunan-bangunan masyarakat yang semi permanen. Nah, kalau kita lihat yang dekat sini, dekat Jalan Dr. Muhammad Hatta ini, kebanyakan rumah-rumah memang sudah kuat-kuat ya, sudah tembok. Dan kalau yang di tepi sungai itu ada yang roboh, ada yang hilang terbawa arus. Nanti kita akan melihat bagaimana kondisi yang di dekat tepi-tepi sungai, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Nah, di sini kita juga melihat banyak sekali harta benda yang tertimbun, yang rusak seperti motor, mobil. Kita akan menuju ke daerah Jembatan Gunung Nago. Ini kita lihat sahabat Gemilang, di tengah jalur 2 ini berubah menjadi tempat-tempat untuk meletakkan motor-motor yang terbawa arus, kemudian barang-barang yang sudah hanyut terbawa arus sungai. Nah, di depan ini kita melihat ada mobil bekas kerendam, ini sedang terparkir, dan memang banyak sekali mobil-mobil dan motor yang kerendam di kawasan Pasar Baru ini. Ini sebenarnya lokasinya lumayan cukup jauh dari sungai. Nanti kita akan melihat pakai drone bagaimana kondisi di sekitaran Pasar Baru ini. Di jalur 2 ini kenapa bisa sampai air masuk ke kawasan yang lumayan cukup tinggi, jauh dari sungai, karena sungainya pada waktu itu memang meluap begitu besar, hujan berhari-hari sampai seminggu hujannya, dari pagi sampai malam tidak ada henti hujannya waktu itu ya. Karena saya sendiri tinggal di Kota Padang, dan lihat ini banyak tumpukan barang yang memang dikeluarkan dari dalam rumah karena memang benar-benar sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita akan masuk ke dalam ini ada jalan menuju ke sungainya. Nah, di sini ada Sungai Batang Kuranji. Ini kita melihat ada sebuah truk yang terendam ya. Oke sahabat Gemilang, di sini kita menemukan sebuah mobil dump truck ya. Ini mobil Dinas Lingkungan Hidup Armada Angkutan Sampah, dan ini kelihatan mobil baru ya, cuma ini sudah terendam banjir karena sedang parkir di daerah Pasar Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi ini sudah digali, sebelumnya terendam lumpur tanah sampai hampir nutup bak ini, tapi ini sudah berusaha diangkat tapi tidak bisa karena lumpurnya sudah terlalu dalam ya. Nah, di sini banyak sekali barang-barang yang terendam, seperti ada mesin molen, kemudian di sebelahnya kita melihat ada mobil sepertinya L300 ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar-benar banjir terparah mungkin beberapa ratus tahun yang ada di Kota Padang, karena sebelumnya belum ada banjir seperti ini di Kota Padang ya. Ini ada mobil L300 sahabat Gemilang, benar-benar ketutup sampai hanya kelihatan di atasnya. Ini kita berada di atas mobil ya. Yang kelihatan itu hanya kepalanya. Tapi ini sudah berusaha digali, kemudian tampak kepala sih. Sebelumnya ini tertutup habis nih. Kelihatan dari situ, setinggi mobil L300 pun ketutup nih. Posisinya seperti sedang muat tanah ya, padahal ini tidak. Ini sedang tertimbun. Nah, ini sudah berusaha digali, sebelahnya ada mobil sudah terangkat. Kita akan bergeser ke tepi sungai yang mengakibatkan banjir ini terjadi di daerah Pasar Baru. Di sebelah ini ada sungai. Di samping Jalan Dr. Muhammad Hatta itu ada sungai. Ini kita akan naikkan drone-nya ke atas. Bagaimana kondisi sekitaran Simpang Pasar Baru yang biasanya aman, tempat nyaman untuk anak-anak kuliah di UNAN, sekarang luluh lantak menjadi seperti ini. Banyak batang-batang kayu, batu-batuan masuk ke dalam rumah. Oke, kita akan naikkan drone-nya dari sini.
Sungguh sedih kita melihat Ranah Minang saat ini yang porak-poranda diterjang bencana banjir, longsor. Ini kita melihat betapa parahnya kerusakan yang terjadi di daerah kawasan Pasar Baru, Kota Padang, Sumatera Barat, di dekat kampus UNAN, Universitas Andalas. Dan besaran banjir itu jangkauannya cukup luas ya di sekitaran ini, di Pasar Baru, Gunung Nago, Lambuang Buki. Itu daerah yang lumayan cukup parah terdampak banjir pada November 2025 tahun ini. Kadang saya bertanya-tanya sendiri, kenapa bencana itu di Sumatera Barat dan Sumatera itu banyak terjadi di akhir tahun, November, Desember. Mungkin dimulai dari tsunami 2024 itu di Desember ya, di Aceh. Kemudian ada beberapa bencana lagi di Kota Padang 2009 di 30 September ya waktu itu. Itu juga akhir tahun, gempa besar memporak-porandakan Kota Padang yang banyak warga, hampir mungkin 1.000 lebih warga meninggal dan bangunan roboh. Kemudian Gunung Merapi meletus yang mengakibatkan banyak pendaki yang meninggal dunia di sana. Kemudian banyak rumah warga yang tersapu galodo atau banjir lahar dingin, itu juga di bulan Desember tahun lalu. Bahkan baru tahun lalu itu di daerah Lembah Anai yang longsor, kemudian yang putus jalan total. Dan tahun ini terulang lagi di bulan November Desember lagi tahun 2025 di kawasan Lembah Anai juga putus total jalannya. Kemudian banjir bandang terjadi di akhir tahun ini. Mungkin Allah mengingatkan agar kita yang sehat, yang masih hidup, agar selalu introspeksi diri ya, agar selalu memperbaiki diri kita di akhir tahun ini agar lebih baik untuk tahun ke depan, agar tidak kelewatan apa yang sudah kita lakukan, mungkin kesalahan-kesalahan kita. Dan mari kita mungkin merubah yang hal-hal yang buruk menjadi yang baik. Oke sahabat Gemilang, saat ini kita berada di tepi aliran sungai Batang Kuranji, yang saat ini kita berada di daerah jembatan Gunung Nago di Pasar Baru, kemudian Lambung Buki di ujung sana. Ini sejatinya adalah bandar kali kecil yang sekarang berubah menjadi aliran sungai yang sangat deras. Sebelumnya sungainya berada di balik sana, di balik tanggul ini, di sana sungai. Kemudian ini bandar kecil menjadi aliran sungai. Dan kita lihat di tepi bandar yang kecil ini ada rumah yang roboh. Ini sahabat bilang bisa dilihat. Ini tersapu tiangnya oleh banjir bandang pada tanggal 27-28 November 2025 yang lalu. Ini semua masuk ke dalam ini, pohon-pohon, dan kita lihat sampah semua masuk ke dalam ini. Betapa dahsyatnya ketika malam datang di daerah Pasar Baru, meluluh lantakan area di sekitar kawasan aliran sungai Batang Kuranji di daerah Pasar Baru. Nah, sahabat bilang kita bergeser ke sini. Sejatinya di sini juga banyak rumah-rumah, tapi sudah tersapu oleh banjir. Nah, yang agak sedikit naik ke atas masih tersisa, tapi itu juga terendam air. Kita lihat di situ tampak masih basah, setinggi itu airnya pada malam hari itu, hampir sampai ke atap ya kalau yang agak tinggi. Dan ini banyak pohon-pohon tumbang. Betapa kuatnya aliran air sungai yang menghantam kawasan di sekitaran Pasar Baru dekat Universitas Andalas UNAN. Banyak digunakan untuk mahasiswa UNAN untuk kos daerah ini, karena
Di sini lokasinya sangat dekat dengan kampus Unan. Nah, kita bisa melihat sahabat gemilang betapa dahsyatnya malam itu pepohonan menghantam rumah-rumah warga, kos-kosan yang ada di sekitaran aliran sungai di Batang Kuranci ini, tepatnya di daerah Gunung Nago dan Lambung Buki. Oke, kita akan coba naik ke atas lewat sini. Ini sebenarnya dulu bukan aliran sungai. Ini adalah pemukiman. Ini adalah rumah-rumah warga di sekitaran ini, tapi sekarang sudah menjadi seperti aliran sungai. Banyak batu-batu, banyak pepohonan sebesar-besar ini bisa sampai terbawa ke sini. Ini adalah pekarangan rumah warga yang saat ini telah tertutupi oleh pohon-pohon besar seperti ini. Coba kita akan naik ke atas. Dan ini kayu ini benar-benar besar. Ini mungkin terbawa dari bukit di atas sana dekat Unan. Nanti kita akan ngedrone di sekitaran Unan. Apa yang terjadi di sana? Apakah longsor dari perbukitan di kawasan perbukitan dekat Unan sehingga membawa material longsor berupa batu, berupa pepohonan seperti yang kita lihat pada saat ini. Nah, di ujung sana kita melihat banyak pepohonan juga di bantaran sungai. Nah, sahabat gemilang, saat ini posisi kita berada di atas aliran Bandakali, bukan sungai. Sebenarnya sungainya berada di sebelahnya, di ujung sana. Kita kurang lebih sekitar 6-7 meter dari aliran sungai. Ini sangat tinggi sekali dari atas permukaan sungai ya. Nah, ini kita lihat. Di sini ada rumah yang tinggi. Ini juga tersapu banjir di daerah kawasan Pasar Baru ini. Kita lihat porak-poranda sampai ke Jalan Dr. Muhammad Hatta. Di ujung sana ada Jalan Dr. Muhammad Hatta, jalan menuju ke kampus Unan dari daerah kawasan Pasaraya. Ini sampai ke Jalan Dr. Muhammad Hatta, banjirnya yang dari Pasar Baru ini. Nah, rumah yang berada di tepi sungai atau sungai kecil ya disebut, ini juga terseret oleh banjir pada malam itu. Oke, terima kasih sahabat gemilang sudah menyaksikan laporan kita, sedikit informasi tentang terjadinya banjir di daerah kawasan Pasar Baru dekat Universitas Andalas Kota Padang. Mungkin sahabat gemilang yang di luar sana yang diberi kesehatan, yang diberi harta berlebih bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana banjir bandang, longsor yang ada di Sumatera Barat, bahkan di Pulau Sumatera. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan mencari lagi, akan mengabarkan lagi daerah-daerah mana saja yang terdampak banjir bandang beberapa hari terakhir ya. Nanti mungkin kita akan sampai di Singkarak, Padang Panjang. Mungkin kali ini kita masih berada di Kota Padang dulu ya, karena di Kota Padang juga lumayan cukup banyak yang terkena yang belum terekspos oleh media. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.